Pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada topik latihan mengerjakan worksheet atau comprehensive problem. Sebagaimana kita ketahui di mata kuliah pengantar akuntansi, seringkali kita berhadapan dengan soal-soal worksheet atau di buku Kiso Weigan itu disebut, atau di buku Warren Fish juga disebut comprehensive problem. Dan di kampus PKN STAN, comprehensive problem ini menjadi satu mata kuliah sendiri, yaitu praktik pengantar akuntansi. Setiap ujian, mahasiswa harus menyelesaikan comprehensive problem ini. Tetapi topik ini juga berguna nanti untuk mahasiswa yang mengikuti mata kuliah di PKN STAN. Itu ada mata kuliah aplikasi komputer akuntansi atau aplikasi komputer perkantoran dan akuntansi. Yaitu khususnya bagaimana menggunakan atau membuat aplikasi Excel untuk mengerjakan worksheet atau comprehensive problem ini, dan juga bagaimana membuat aplikasi akses. Nah, tapi pada kesempatan ini saya hanya akan menyampaikan bagaimana menggunakan aplikasi Excel dan akses ini untuk mengerjakan ini. Nah, untuk aplikasi Excel kita lihat ada 8 langkah ya. Yang pertama, buat jurnal secara manual. Dengan hati-hati di soal yang ada, kita jurnal secara manual dulu sehingga kita tahu nanti berapa jumlah akun-akun yang diperlukan untuk menyelesaikan soal worksheet ini. Nah, ini penting ya, karena kalau jurnalnya salah, maka nanti hasil akhirnya worksheet menjadi salah. Kemudian sesudah kita menyusun jurnal, maka kita kemudian akan mengetahui jumlah akun yang diperlukan untuk menyelesaikan ini. Nah, hitung jumlah akun tersebut. Nah, jumlah akun inilah yang nanti akan kita masukkan ke dalam template Excel kita. Dan yang langkah ketiga adalah kita buka sheet pertama Excel, yaitu kode akun. Akun. Nah, di sheet pertama ini nanti kita masukkan akun-akun yang diperlukan. Nah, untuk ini ada dua model ya. Yang pertama, menggunakan aplikasi Excel yang khusus dibuat untuk soal tersebut, dan yang kedua menggunakan template aplikasi Excel yang sudah digunakan untuk soal lain. Jadi kita pakai saja soal sebelumnya, kemudian kita modifikasi untuk mengerjakan soal yang baru. Kemudian langkah keempat, masukkan saldo awal akun ke sheet saldo awal. Jadi ini sheet kedua adalah sheet saldo awal. Jadi kalau tadi hanya kita mendaftar akun-akunnya saja, di sheet saldo awal ini daftar akun dan saldo-saldonya kita masukkan. Nah, ini harus untuk seluruhan akun ya, makanya kita awali dengan mengetahui akun-akunnya seberapa banyak. Nah, kalau di soal itu ada dua jenis. Pertama, soal yang memberikan akun itu keseluruhan yang akan dipakai sampai menyelesaikan soal. Yang kedua, hanya akun yang diberikan adalah akun yang memiliki saldo awal. Akun-akun lain yang akan dipakai tidak diberikan di awal, sehingga kita harus ketahui dahulu dengan menjurnal. Jadi kalau untuk model soal pertama kita sudah diberikan seluruh akun-akun yang diperlukan, berarti 1, 2 ini mungkin bisa kita lewati, bisa langsung ke masukkan saldo awal akun di sheet saldo awal ini. Nah, kemudian yang langkah kelima, pindahkan jurnal yang telah dibuat secara manual ke sheet jurnal. Ini masuk ke sheet ketiga, kita masukkan yang sudah kita buat secara manual ini ke sheet jurnal. Nah, nanti otomatis ya kita karena di sheet akun sudah kita berikan akun-akun yang diperlukan, maka berikutnya di sheet jurnal kita tinggal memilih akun-akun yang sudah kita masukkan tersebut. Nanti ditunjukkan di Excel-nya. Kemudian keenam, cek sheet neraca saldo. Nah, untuk yang menggunakan template aplikasi Excel, setiap sheet nanti itu harus kita buat insert ini ya. Jadi untuk model 2 sisipkan jumlah baris tambahan yang diperlukan. Jadi untuk memudahkan tidak terlalu banyak rumus-rumus yang harus kita ubah, maka kita cukup copy paste, kita sisipkan di tengah-tengah. Jadi copy pastenya bisa otomatis, tidak terlalu mengganggu yang lain, hanya yang di insert saja. Berikutnya langkah ketujuh. Nah, ini sudah selesai. Ini yang manfaatnya daripada aplikasi ini, kita tidak perlu menghitung atau memindahkan, menghitung ke kiri atau menghitung ke bawah ya.
semuanya nanti otomatis kalau fungsi-fungsi yang ada di dalam Excel itu tidak kita ubah-ubah, tidak secara sengaja hapus, maka neraca saldonya nanti sudah otomatis 10 baris itu sudah bisa kita lengkapi. Nah, tapi kemudian yang ke-8 untuk laporan keuangan kembali kita buat secara manual. Laporan keuangan bisa juga secara dibuat di sini, tetapi agak sulit dibuat otomatis karena terlalu banyak perbedaan antara satu soal ke soal yang lain. Jadi lebih efisien kita kerjakan secara manual saja. Nah, ini kira-kira nanti saya akan menjelaskan melalui 2 soal, kuis worksheet 1, kuis worksheet 2, dan khas jawabannya ada jawaban kuis worksheet 1 dan jawaban kuis worksheet 2. Jadi untuk mengerjakan worksheet dengan aplikasi Excel ini, kita sudah menyiapkan ada 2 soal, yaitu kuis worksheet comprehensive problem 1 dan kuis worksheet comprehensive problem 2. Kemudian file jawabannya juga tersedia, yaitu jawaban kuis worksheet 1 dan jawaban kuis worksheet 2. Demikian, kita lanjutkan di Excel ya. Yang pertama sekali harus dipastikan sebelum mengerjakan Excel ini adalah pastikan di option, Excel option ini, di Trust Center setting, ini diklik yang enable all macros ya. Memang not recommended, bisa ada serangan makro, tapi kita yakin bahwa ini makronya untuk memudahkan, untuk memungkinkan Excelnya berjalan dengan benar gitu ya. Ada 2 soal ya. Soal pertama ini sudah ada ininya, akun-akun yang akan digunakan itu sudah disediakan semua oleh soal. Nah, tapi di soal kedua akun-akun tidak disediakan ya oleh soal. Jadi yang diberikan akun-akun hanya yang ada saldo awalnya saja. Nah, ini hati-hati tadi, nanti harus dihitung jumlah akun yang diperlukannya nanti ya. Nah, kita lihat jawaban untuk yang pertama ini ya. Hasilnya sesudah akun ini kita masukkan sesuai soal itu, kita hitung dulu bisa ya akunnya berapa sih, itu dengan melihat ini jumlahnya ada 24 ya, 24. Nah, kalau soal baru nanti kurang dari 24 maka tidak perlu menyisipkan, tapi kalau soal baru lebih dari 24 harus ada penyisipan. Nah, ini kemudian pastikan di saldo awal, saldo soal kita masukkan ya. Dan yang penting di sini ada saldo normal, ini harus pasti benar saldo normalnya debit atau kredit sesuai dengan jenis akunnya ya. Oke, lanjut. Nah, jurnal yang kita pindahkan seperti ini, itu menjurnalnya adalah dengan mengklik di sini. Jadi pilih KS gitu ya, kemudian di sini klik di sini pilih share capital preference ya. Nah, baru di sini kita ketik ya satu. Ini bisa otomatis di sini, tapi nanti kita tidak memiliki akun satu-satu itu apa namanya. Jadi ini kita tidak otomatiskan, jadi diketik saja karena toh mengetik sedikit ya, 3 angka saja. Nah, ini kalau mau menjernihkan arus kas, ini ditambah memilih financing operating ya. Nah, nanti tapi kita tidak menggunakan ini karena lebih efektif manual saja untuk menyusun arus kasnya. Ini sudah dimasukkan semua. Kemudian nanti neraca saldonya kita lihat di kolom 2 kolom pertama, yaitu saldo akhir buku besar sebelum penyesuaian ini ya. Itu kita pastikan, kita lihat jurnalnya seimbang dan sama besar ya. Nah, kemudian jurnal penyesuaian kita buat juga di sheet jurnal, tapi kita beri kode yang berbeda, yaitu AJP ini ya. Nah, ini AJU dan AJP ini harus diberikan ya, karena ini berkaitan kalau kita mau cek buku besar ini, buku besar baru akan benar kalau
kita isi di sana. Nah, buku besar ini untuk nanti menggunakannya untuk menyusun laporan itu kira-kira membacanya seperti ini ya. Jadi misalnya awal case ya, di sini satu keluar case di sini. Nah, total mutasi adalah di total jurnal umum ini debit ya. Kemudian total mutasi kredit di total JU kredit ini. Nah, ini AJP tidak ada yang mempengaruhi akun kas ya, sehingga saldo akhir buku besar sebelum penyesuaian itu sama dengan saldo akhir buku kas setelah penyesuaian. Kalau kita buka akun yang berbeda, misalnya ini supplies ya 114. Nah, ini kita lihat total jurnal umum 39.150 ditambah saldo awal jadi sebenarnya 4570. Ini akan masuk ke neraca saldo. Di sini 114 45710. Oke. Nah, yang sisanya ditambah dengan 36900 menjadi 8850 itu akan masuk di neraca saldo sesudah penyesuaian ya. Ini 8810. Nah, ini bekerjanya. Baik, ini kita cek dulu, maaf ke ujung. Nah, ini kita juga pastikan net income sama ya, baik di kolom laporan laba rugi maupun di kolom posisi keuangan. Nah, tapi juga di soal ini net income-nya ini ditentukan dua kali ya. Pertama, saya hapus dulu di sini ya. Ini net income sebelum income tax ya. Nah, sesudah kita tahu net income sebelum income tax, maka kita hitung income tax-nya berapa. Jadi 124 kali 30%, 37.305. Anda lihat soal nanti. Nah, baru ini kita masukkan di jurnal penyesuaian ya, atau di jurnal transaksi ya. Masukkan ke jurnal dulu, terus otomatis nanti bertambah di sini. Nah, jadi ini akan terisi 37.305. Oke, nah ini tidak perlu lagi dihapus. Jadi ada semacam trial error ya untuk menghitung net income. Nah, ini kalau sudah sama dengan di laporan posisi keuangan 87045, maka kita sudah bisa menyusun laporan keuangan. Nah, berikutnya model kedua, kita misalnya menggunakan Excel ini untuk juga mengerjakan kuis worksheet yang lain, karena latihan worksheet ini harus sering kita lakukan ya, menjurnalnya harus mahir gitu ya. Dengan berlatih sering, maka kita akan terlatih untuk mengerjakan dengan cepat ya, maka sering-sering kita mengerjakan jurnal. Nah, pembukuan dan lain-lain ya, yang penting 2-3 kali kita sudah yakin cepat ya sudah. Mungkin selanjutnya adalah pas di ujian kita bisa melakukannya dengan hati-hati, cermat ya. Nah, tetapi untuk menjurnal ini biasanya paling lama menghabiskan waktu. Kita pastikan kita sering-sering berlatih. Nah, misalnya ada soal seperti ini, jadi akunnya tidak diberikan keseluruhannya, maka kita jurnal dulu, kita lihat akun-akunnya, kita hitung dulu ya, kita hitung sampai dengan penyesuaiannya. Nah, ini kita lihat ternyata jurnal yang diperlukan adalah ini ya. Nah, ini jadi jumlahnya ini soal 2 ini ya, jawaban worksheet 2. Nah, ini ya jawabannya. Jadi yang diperlukan adalah berapa? 26, tadi 24 ya. Jadi perlu tambahan 2 baris. Nah, tambahan 2 baris itu kita sisipkan di sini ya. Jadi kalau kita masuk di jawaban ini, nah di sini ya, ini masih pakai yang lama ya, yang soal 1. Nah, ini kita cek, masukkan soal baru, itu ternyata sampai kita masukkan itu cash sama ada piutang dagang, ada sama allowance sama persediaan, nah, terus inventory, terus not receivable ya,
dan seterusnya. Nanti di sini sama. Nah, cuma sesudah return earning dan cash dividend ini kita harus insert. Nah, insert seperti ini ya, supaya menjadi 26. Ini kan baru 24 ya. Nanti kita isikan satu-satu. Nah, kita cek jumlahnya sudah pas 26, tapi kita harus menyisipkan di sini. Nah, tetapi kalau kita masukkan 26 nanti akan berbeda di saldo awal. Nah, saldo awal ini tidak kita sisipkan ya. Ini harus ini juga kan masih 24. Nah, ini harus ditambah juga di sesudah return earning ini. Nah, ini disisipkan juga. Insert. Nah, kemudian di neraca saldonya juga harus kita sisipkan. Dari sesudah return earning kita tambahkan. Nah, ini ya. Nah, ini kalau sudah kita tidak perlu menambah di bawah itu ya. Kenapa? Karena kalau kita tambah di bawah belum tentu di bawah itu masih ada rumus. Ini sebenarnya masih ada rumusnya ya. Kita bisa langsung menghitung sampai dengan, nah ini saya hide ya, sampai dengan 60 itu sebetulnya masih bisa. Jadi kita bisa pakai model 2, itu kita hapus semua saja, kemudian kita masukkan yang baru ya. Nah, menghapus itu yang mana? Itu jadi tidak usah menyisipkan, memang lebih baik juga ya, selama jumlah akunnya tidak melebihi jumlah akun yang kita siapkan. Yang mana yang dihapus di jurnal saja. Jadi jurnal ini kita hapus semua sampai sini. Nah, jangan kolom E jangan dihapus, karena kolom E mengandung rumus, dan dari sini sampai bawah ini ya. Nah, itu. Nah, jadi kita mulai nanti dari cek akun ya. Nah, ini kalau kita buka tadi ada yang disisipkan ini, kalau kita tambahkan udah otomatis masuk di situ ya. Jadi masuk tanggal, kode jurnal, nah jurnal umum misalnya, kode akunnya kita ketik sesuai pilihan di sini. Misalnya kita tulis cash dividend, berarti di sini 341 ya, dan seterusnya. Dan nama akun ini otomatis ya, misalnya 341 otomatis cash dividend kalau kita tidak hapus tadi ya. Kemudian kalau berikutnya reserve tidak ada, transaksinya tidak ada sebetulnya, tapi kita coba saja untuk melihat. Nah, ini di sini kalau kita tulis 100.000 debit, cash dividend tetap di situ, tapi kalau yang ini kita tulis 100.000 kredit, nah treasury-nya akan menjorok ke kanan seperti pencatatan jurnal biasanya. Nah, ini dengan cara bagaimanapun nanti hasilnya adalah di worksheet ini. Buku besarnya seperti ini, neraca ini kalau kita ganti. Nah, ini ya berubah neraca saldonya. Hasilnya soal tadi ada fair value adjustment ya. Ini 1238 net income. Ininya 251496, yang laporan laba ruginya 26210. Baik, demikian ini untuk membantu kita tidak bosan ya mengerjakan soal worksheet, karena pekerjaan yang proseduralnya kita bantu oleh aplikasi Excel. Selamat belajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.